Halo Sobat Riders, kembali bertemu dengan saya Sugi dari Shimano CVR Indonesia. Dan hari ini saya di lokasi yang cukup jauh dari biasanya saya berada. Kebetulan saya di suatu tempat yang punya tagline istimewa, yaitu adalah Yogyakarta, kota Yogyakarta. Dan kebetulan hari ini kita akan coba melakukan semacam review atau interview mengenai produk Shimano terbaru yang mungkin rekan-rekan riders juga sudah tahu bahwa Shimano sudah meluncurkan produk komponen road 12 speed, yaitu di level Dura-Ace dan juga Ultegra. Nah, sore hari ini saya ditemenin sama beberapa orang. Yang pertama ada Pak Adi. Nah, sama Pak Adi dari Peleton Yogyakarta. Terima kasih atas tempat yang sudah disediakan. Jadi mungkin buat rekan-rekan yang belum tahu bahwa lokasi di mana kita melakukan rekaman video ini ada di peleton.co ya, betul ya? Peleton & Co ya, Peleton & Co di Yogyakarta, gitu ya. Dan berikutnya saya juga ditemenin dengan salah satu dari atlet yang cukup populer, gitu ya, atlet yang cukup terkenal, dengan Mas Aiman Cahyadi. Mas Aiman Cahyadi ini adalah dari Mula Cycling Team dan juga salah satu atlet nasional di Indonesia. Seperti itu. Jadi hari ini kita akan temanya membahas mengenai produk Shimano 12 speed. Dan kebetulan yang buat Sobat Riders lihat di depan ini adalah Dura-Ace seri R9200 gitu ya. Dan ini sudah 12 speed. Jadi seperti itu. Nah, dan sebagai informasi juga bahwa kebetulan dua tamu kita hari ini sudah merasakan gitu ya, sudah menggunakan produk Shimano yang terbaru seperti itu. Dan mungkin kita akan nanti ada semacam highlight kecil ya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai komponen-komponennya, apa sih istimewanya dari Dura-Ace 12 speed. Dan tentu saja nanti kita akan coba singgung mengenai Ultegra gitu ya. Ya, jadi mungkin kita akan langsung aja. Jadi di sini dari Pak Adi sendiri dari Peleton & Co dan juga Mas Aiman kan sudah pernah coba pakai nih ya. Dan memang Dura-Ace ini adalah produk baru yang memang sementara ini belum available di pasar ya. Jadi sementara masih belum ada, dan mungkin banyak sekali dari teman-teman yang tanya mungkin kapan gitu ya, kapan ini akan hadir, kapan akan dijual, seperti itu. Dan memang sebelumnya mohon maaf buat Sobat Riders yang mungkin tertarik untuk membeli atau memiliki atau ingin mencoba grup set terbaru dari Shimano ini, ada sedikit keterlambatan. Jadi kemungkinan dan semoga semuanya tepat waktu dan tidak ada rintangan. Nah, kemungkinan akan di akhir Januari. Mudah-mudahan cepat. Ya, mudah-mudahan ya. 2022 ya. 2022 bukan 2023. 2022. Dan kami berharap, dan tentu saja sedikit informasi aja bahwa unitnya masih akan sedikit terbatas mengingat permintaan Membludak. ya, permintaan di seluruh dunia bahkan ya. Nggak cuma Indonesia, di seluruh dunia atas permintaan produk Shimano 12 speed ini memang cukup tinggi. Dan dari Shimano sendiri masih berusaha untuk memenuhi permintaan pasar, gitu ya. Nah, jadi ini sedikit kisi-kisi aja, sedikit clue buat teman-teman yang tertarik untuk membeli, seperti itu. Oke, nah berikutnya adalah dari Pak Adi dulu deh, ya kan? Pak Adi ini kan sebelum dicoba sama Mas Aiman, Pak Adi ini sudah sempat nyoba ya. Nah, tapi sebelumnya dari Pak Adi sendiri
untuk Dura-Ace sudah pernah nyoba versi dia itu yang versi sebelumnya nggak? Sudah, sebelumnya saya pakai seri 9170. 91 juga yang disc brake juga ya? Iya, yang disc brake juga. Oke. Dan gimana? Kira-kira ketika pertama kali menggunakan Shimano 12 speed ini yang seri 9200, kesannya gimana nih pertamanya? Pertamanya jadi karena saya awal lebih tertarik dari fiturnya. Yang pertama itu dia wireless. Ya. Waktu itu saya lihat dari perakitannya pun dia lebih simple, Ya. lebih cepat, dan yang kedua untuk sekarang saya dengar-dengar memang dia harus semua dari smartphone ya. Iya, betul. Ya, itu cukup mudah dari setiap drifter itu disetting biar dia bisa connect, itu cukup mudah. Oke. Mungkin buat sedikit informasi aja buat teman-teman juga bahwa Shimano sendiri untuk yang 12 speed ini khususnya disc brake ya. Itu memang koneksinya sebenarnya kita bilangnya sedikit semi wireless. Ya, jadi bukan full wireless seperti ada produk dari merek tertentu seperti itu. Jadi buat teman-teman aja sekedar merefresh lagi informasinya bahwa untuk Dura-Ace dan juga Ultegra yang 12 speed itu kita katakan semi wireless. Jadi dari shifter ke FD atau ke RD itu memang nirkabel. Ya. Tetapi untuk FD dan juga RD masih menggunakan kabel yang connect ke baterai. Nah, seperti itu. Makanya kita sebutnya semi wireless. Nah, seperti itu. Dan khusus untuk yang disc brake, yang versi disc brake itu bisa menggunakan semi wireless atau bisa menggunakan wire. Jadi ada dua opsi nih ceritanya. Jadi ada dua opsi yang bisa kita gunakan. Apakah kita akan menggunakan wire atau kita menggunakan wireless untuk jadi komunikasi antara shifter dan RD. Nah, seperti itu. Jadi komunikasi yang terjadi untuk Shimano Road 12 speed ini, komunikasinya adalah antara shifter dan juga RD. Nah, untuk FD ini hanya mengikuti saja sebenarnya. Nah, ini sekedar informasi. Nah, terus setelah digunakan kira-kira gimana? Yang jelas lebih kerasa itu dia dari perpindahan shifternya. Oke. Itu lebih halus. Dan kalau saya bilang hampir nggak kerasa gitu, karena dia close kan itu ya. Iya, betul. Jadi beda sama yang seri lama, dia beda. Ini lebih cepat. Lebih cepat ya? Ya, walaupun ini dibilang semi wireless, tapi dia lebih cepat dari yang seri yang lama. Iya, betul. Jadi sebenarnya dari Shimano sendiri juga memberikan klaim gitu ya. Dan kebetulan juga buat sobat riders bahwa saya pun juga menggunakan Dura-Ace yang dia itu yang versi sebelum ini gitu ya. Dan memang saya sendiri bukan karena saya dari Shimano ya. Ini pengalaman pribadi gitu ya. Kebetulan hari ini kita coba tadi goes bareng seperti itu, dan kebetulan saya punya kesempatan untuk menggunakan komponen terbaru ini kurang lebih tadi 2-3 jaman lah ya. 2-3 jam dengan jarak kurang lebih 50 kilo, dan saya paling kaget tadi ketika melakukan perpindahan gear depan. Biasanya kalau yang versi sebelumnya gear depan itu ada sedikit jedanya lumayan gitu ya. Tetapi ketika saya menggunakan yang baru gitu ya, itu cepat sekali. Saya cukup surprise. Nah, sebelumnya mohon maaf nih buat sobat rider bahwa biarpun kami dari Shimano, saya berkesempatan mencoba secara penuh komponen ini adalah baru hari ini tadi, gitu ya. Berarti saya dahulu. Iya, betul sekali. Ya, jadi Pak Adi sama Mas Aiman ini sudah mencoba duluan daripada saya, gitu ya. Dan saya cukup surprise, cukup kaget juga ketika melakukan shifting khususnya di depan. Ya, di belakang pun ketika saya shifting itu pun juga jauh lebih cepat daripada yang versi yang seri R91 gitu ya. Dan memang dari Shimano melakukan percobaan gitu, melakukan tes bahwa untuk RD itu lebih cepat 58%. 58%. 58% lebih cepat
daripada versi sebelumnya. Untuk FD itu 45% lebih cepat. Nah, seperti itu. Nah, mungkin buat sobat riders yang di rumah, dari pengalamannya Pak Adi dan pengalamannya Mas Aiman nanti juga bisa ceritakan apakah memang betul nggak statement ini gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dan memang dari Pak Adi sendiri memang berasa itu jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat. Ya, dan yang kedua lebih halus. Lebih halus. Ya. Oke. Biasa kalau kita shifting di FD, Ya. itu kan suaranya agak kencang tuh. Ya. Nah, kalau yang ini dia lebih halus sama dia lebih cepat. Oke. Dan kebetulan yang dicoba speknya kerennya 52 ya, 5236. Sprocketnya di 1134. Oke. Nah, oke. Terus lanjut ke Mas Aiman nih. Nah, Mas Aiman ini pengguna sekarang ya, menggunakan Dura-Ace yang terbaru yang 12 speed dan sudah dipakai untuk kejuaraan ya Mas ya? Ya. Ya, sudah dipakai untuk lomba bahkan seperti itu. Oke, kesan pertamanya seperti apa nih? Kesan pertamanya kaget. Kaget. Kaget karena disc brake, sepeda group set disc brake, sepeda disc brake Ya. bisa di bawah 7 kg pakai group set standar Dura-Ace. Oke. 9.000 itu dipasang di sepeda saya. Ya. Beratnya hanya 6,8 kg. 6,8 kilo. 6,8 Ya. kg. Di bawah 7 ya? Di bawah 7 Di bawah kg. 7 kilogram. Kaget. Dan juga dan itu apa namanya? Tambah sini makin banyak surprise dari Shimano. Oh gitu. Surprise-nya gimana? Di sini ada beberapa tombol. Nah, tombol di kanan dan di kiri itu mungkin ada 1, 2, 3. Tiga Ya. tombol ini kita bisa custom langsung menggunakan aplikasi eTube Betul. dari Shimano. Ya. Jadi kalau yang biasanya grup set Shimano yang lama ataupun brand lain, shifter sebelah kiri itu hanya untuk gear depan. Ya. Nah, yang sekarang kita bisa ubah ini untuk gear belakang atau ini untuk gear depan aja Betul. turunnya. Jadi semua tinggal tergantung kebiasaan kita dan apakah ada yang kidal atau gimana. Iya, itu benar-benar bisa kita custom bagaimana memaksimalkan dari fungsinya Betul itu sekali. sendiri. Nah, memang untuk Shimano Dia itu, Shimano itu sebenarnya sudah membuat platform. Platformnya itu adalah platform eTube, yang mana yang kita bisa gunakan pakai smartphone ataupun pakai laptop atau tablet seperti itu. Dan memang karena dia itu adalah sifatnya berupa switch atau tombol, maka sebenarnya ini mungkin fitur yang mungkin banyak yang orang nggak tahu. Nggak gitu tahu. ya. Jadi sebenarnya ini bisa full customize. Full customize artinya bisa dirubah-rubah semaunya kita sesuai dengan keinginan kita. Oke, buat sobat riders yang mungkin perlu tahu bahwa Shimano ketika mereka mengeluarkan produk dia itu ini, mereka juga memiliki platform yang namanya eTube, yang mana eTube itu bisa diakses dari smartphone, dari tablet maupun dari laptop. Itu berarti harus download dari Ya, App Store ya. Kalau di smartphone pastinya dari App Store atau di Play Store. Nah, seperti itu. Nah, tablet pun juga sama, tergantung dari platform dari masing-masing tabletnya. Nah, kalau di laptop tinggal di-download di websitenya Shimano eTube. Nah, dan aplikasinya gratis, nggak perlu bayar, gitu ya. Nah, fungsinya aplikasi ini sebenarnya kita bisa melakukan namanya customize atau istilahnya kustomisasi gitu ya dalam bahasa Indonesia gitu. Dan buat sobat riders yang belum tahu, kustomisasi ini artinya mungkin bisa minta tolong diambilkan salah satu, Mas Eman. Ya, terima kasih. Oke. Nah, ini kustomisasinya untuk di bagian shifter gitu ya, di bagian shifter di sini kita bisa mengatur, bahkan misalnya kita mau setting, biasanya kalau orang pakemnya naik road, ya sisi kanan ini kan biasanya untuk belakang. Ya, sedangkan kiri untuk depan gitu. Nah, kita pengen iseng nih, biasanya ada orang yang anti mainstream gitu ya. Atau nah, kidal. Ya, gitu. Di kanan tiba-tiba kita pengen rubah menjadi sisi depan, itu bisa. Di kiri geser jadi belakang. Atau sebelahnya buat naik, sebelahnya buat turun Ya, mungkin bisa. nah ini kan ada banyak tombol nih. Tombol untuk
shifter road dia itu ada 3, seperti yang Mas Aiman tadi bilang ya. Ada 1, 2, 3 di atas. Nah, kita mau ganti-ganti nih. Ini biasanya kan orang kalau misalnya neken yang bawah kan untuk turun. Yang ini kan untuk naik. Ya. Kita bisa tuker. Ini untuk turun, ini untuk naik. Atau bahkan kita mau pakai yang ini untuk naik atau turun gitu ya. Saya malah pertama kemarin nggak tahu di sini ada tombol. Wah, ini berarti mungkin banyak orang yang belum tahu juga gitu ya. Belum tahu. Ini ada tombolnya nih, Sobat Rider. Ini bisa dirasakan, bisa dipencet. Biasanya sih kalau yang umum, biasanya Buat orang menggunakan climbing. ini untuk cyclokomputer. Cyclokomputer pindah Ya, page. pindah page. Karena cyclokomputer itu kadang-kadang informasi datanya kan terbatas. Jadi kalau kita mau ganti page, itu kita bisa tekan tombol kanan maupun kiri. Gitu. Nah, tapi fungsinya nggak hanya mutlak untuk itu. Kalau misalnya kita tertarik untuk perpindah gigi juga bisa. Dan caranya menggantinya adalah di Etude. Nah, ini ya, cara gantinya di Etude. Nah, seperti itu. Dan terus nah, ini hari ini tadi Mas Aiman juga ngobrol ke saya bahwa kecepatan shiftingnya juga bisa disetting. Satu lagi yang bikin saya kaget. Jadi di Shimano R9100 yang baru ini ketika aku buka 9200 ketika buka Etude, Mas Adi juga kemarin sempat kasih tahu aku bahwasannya kecepatan shifting itu bisa diatur. Betul. Jadi dari normal, very slow, slow, fast, very fast. Jadi ada mungkin 5 settingan yang bisa kita pakai. Jadi gimana tergantung dengan kebiasaan kita. Betul, bagaimana karakter masing-masing rider itu berbeda-beda, dan itu sangat-sangat lebih unggul dibandingin dengan produk lain. Itu keunggulan Dura-Ace. Ya, dan itu pun hanya bisa dilakukan setting ketika di Etude. Ya, jadi melakukan setting mengenai kecepatan perpindahan gearnya, mau kita yang paling cepat atau yang normal, itu semuanya bisa dilakukan di Etude Project gitu ya. Nah, terus kesannya gimana lagi, Mas Andi? Sama ini, kemarin aku sudah pakai group set ini hampir 2 bulan. Ya, alhamdulillah udah 1 kali podium nomor 1. Nah, oh ya, mungkin buat Sobat Rider belum tahu nih, kejuaraannya waktu itu di mana? Di sini, di Jogja. Di Jogja. Jadi ada tanjakan sekitar 32%. Nama kompetisinya waktu itu apa? Itu balapan G-Media Com Suroloyo. Suroloyo. Suroloyo itu nanjak ya? Nanjaknya 32%-an dan tinggi ya? Tinggi banget. Dan rasionya pun pakai yang 52-36 dan belakangnya 11-34. Jadi buat yang senang climbing pakai group set untuk size mungkin compact disebutnya ya. Yang ini 5236 itu kita nyebutnya semi compact. Oh, semi compact. Kalau compact itu 5034. Oh, 5034. Dan ini udah siap banget kemanapun kita pergi, kemanapun kita mau nanjak, sudah siap karena belakangnya udah 34 dan juga depannya udah 36. Mungkin nanti buat teman-teman yang senang racing nanti udah nggak akan ada 5339 lagi. Betul sekali. Jadi langsung nanti 5440. 5440. Dan gear belakangnya 1130. 1130. Jadi kalau untuk Dura-Ace, untuk sprocket pilihannya ada 3. Yang pertama adalah 1128, itu range yang paling kecil. Yang tengah adalah 1130 dan 1134. Ya, untuk di crank atau crank depan, tentu saja panjang crank macam-macam ya, ada 170, 1,5, 175 dan Dura-Ace ini paling banyak pilihan panjang cranknya. Gitu. Nanti Sobat Riders kalau pengen tahu bisa akses websitenya Shimano yang tersedia itu Dura-Ace itu panjang cranknya berapa aja itu ada di situ. Nah, tapi untuk pilihan chainring itu cuma ada 3 juga. Itu kemarin saya juga ngobrol-ngobrol sama Mas Aiman waktu pakai 5236 karena Mas Aiman ini adalah seorang atlet gitu ya. 52 itu kurang gitu ya. Terlalu kettlenya terlalu tinggi ya. Untuk flat. Untuk flat kurang. Nah, makanya Mas Aiman sempat tanya ke saya ukuran selain 5236 ada nggak? Dan Shimano untuk chainring itu untuk Dura-Ace ya. Itu ada 3 pilihan. Yang pertama yang compact tadi, 5034 itu masih dipertahankan.
berikutnya adalah semi compact 5236, dan yang terakhir adalah 5440. Jadi yang sebelumnya ada 5339 itu sudah dihilangkan, langsung dinaikkan ke 5440. Oh, balik lagi ke jadul kayaknya ya. Dulu kan sempat 5442 kalau zaman dulu ya, kan. Jadi buat sobat traders yang powernya gede-gede gitu ya, yang besar-besar, nah itu bisa menjadi salah satu pilihan. Ya. Nah, seperti itu. Mungkin satu lagi, Pak. Nah, ini aku heran juga, kemarin sempat aku pengguna Dura-S dari tahun 2013. Ya. Itu sudah habis hampir 4-5 grup set dari zaman dulu itu, yang mekanik dan juga yang di Aito. Nah, dulu tuh kalau pakai hujan-hujanan terus lupa kasih oli itu karatan. Cuman kemarin nih, baru hari kemarin aku cobain hujan-hujanan dan lupa kasih oli, sekarang udah bagus. Jadi lebih kualitas rantainya lebih bagus dan juga lebih tahan lama. Mungkin karena ini sekarang udah sama kayak XTR ya, Pak ya? Ya, betul. Kebetulan, nah ini juga tambahan informasi juga buat sobat riders gitu ya. Jadi sekarang untuk Shimano, untuk rantai 12 speed, sebenarnya mereka sudah lakukan di 11 speed juga. Tapi untuk 12 speed pun juga dilakukan hal yang sama. Rantai MTB dan rantai road itu menggunakan model yang sama. Jadi kalau misalnya kita ngomong Dura-S, ini kan pakai rantai seri M9100. Nah, rantai M9100 ini juga digunakan untuk XTR. Ya. Dan Ultegra pun juga nanti akan menggunakan seri M8100, yang mana rantainya itu juga digunakan untuk XT. Nah, jadi kita nggak bingung nih. Kadang-kadang kan orang kan bingung ya, apakah ini rantainya untuk road atau untuk MTB. Yeah. Nah, sekarang sudah dipermudah, cukup menggunakan satu rantai 12 speed gitu ya, tergantung model yang mana yang kita mau. Ya. Kalau misalnya Ultegra mau pakai seri M9100 ya silakan, boleh. Tentu saja pastinya ada perbedaan di harga ya. Nanti seperti itu. Dan untuk rotornya juga pakai untuk MTB punya ya, Pak ya? Nah, ya ini juga kemana ada perbedaan bentuk dari yang seri lama kan? Betul. Nah, kalau misalnya dari yang seri R91 gitu ya. Nah, rotornya kan menggunakan seri RT900 untuk Dura-S. Untuk Ultegranya RT800. Ya. Dan untuk yang 12 speed ini pun juga menggunakan rotor yang sama seperti MTB. Jadi ini dia menggunakan MT900. MT900 itu adalah rotor yang sama yang digunakan oleh XTR. Dan untuk Ultegra itu menggunakan MT800. Itu yang digunakan sama seperti XT. Jadi substitusinya gampang. Betul sekali. Jadi kita nggak buat yang punya toko, nggak perlu bingung untuk stok gitu ya. Jadi untuk satu bisa untuk semua. Iya, betul sekali, betul sekali. Jadi yang hanya membedakan mungkin hanyalah diameter dari rotornya. Seperti kalau buat teman-teman yang main MTB, mungkin rotornya besar-besar gitu ya, 180 atau bahkan 203. Ya. Nah, untuk road ya paling 160 atau 140. Nah, seperti itu. Rotornya sama. Nih. MT900 seperti itu. Siap. Sama ini Pak, untuk sprocket kita yang punya grup set lama nih 11 speed, apakah sudah bisa langsung masuk ke grup set 12 speed ini ke wheelset 11 speed? Nah, ini pertanyaan juga cukup bagus gitu ya. Shimano ketika membuat produk 12 speed, sepertinya mereka punya banyak pertimbangan ya. Jadi buat sobat riders yang perlu tahu adalah sprocket Shimano yang 12 speed ini bisa digunakan di wheelset 11. Yeah. Nah, jadi kalau ada orang yang pengen upgrade, misalnya dia punya wheelset yang bagus sekali, sayang kalau untuk ganti mungkin harganya mahal. Harus beli body sprocket lagi. Nah, terus dia pengen upgrade menjadi 12, dia nggak perlu ganti wheelsetnya. Jadi langsung tinggal di plug and play. Ya, boleh. Mantap. Jadi lumayan gitu ya. Kalau beberapa merek lain ketika muncul di 12, otomatis free up body di wheelsetnya harus ganti. Ya, harus ganti ya. Seperti itu. Nah, kalau Shimano bisa sedikit menghemat. Jadi wheelsetnya nggak perlu ganti. Seperti itu. Nah, namun Shimano pun juga
membuat wheelset sendiri ya. Tentu saja kalau kita ngomong Dura-Ace juga ada nanti ada wheelset Dura-Ace ya, seperti ini di sepeda yang dipasang di sepeda. Dan Ultegra pun juga Shimano juga membuat wheelset khusus Ultegra. Oh, ada Ultegra. Ada juga. nanti. Pilihannya ada 3. Yang pertama adalah C36, itu yang 36 cm. Bukan 3,6 cm. Ya, kalau 36 cm gede banget. 3,6 cm. Nah ini untuk climbing atau climber. Ya terus habis itu ada 5 cm, C50 itu untuk all-round. Dan yang terakhir adalah C60. 6 cm, yaitu untuk flat. Begitupun dengan Ultegra. Demikian juga Ultegra, sama. Line up-nya sama persis ukurannya. Yang membedakan adalah wheelset Dura-Ace itu hanya kompatibel dengan sprocket 12. Oke. Ya, jadi perlu dicatat ya. Jadi untuk wheelset ini yang terbaru berarti yang terbaru ya? Yang seri R92 untuk Dura-Ace hanya kompatibel dengan sprocket 12. Ya. Tetapi untuk Ultegra, untuk wheelset Ultegra, wheelsetnya itu bisa kompatibel dengan 11 maupun dengan 12. Karena Ultegra masih menggunakan free hub body 11. Nah, itu makanya Ultegra sedikit lebih fleksibel gitu ya. Jadi siapa tahu nih ada riders yang pengen sebenarnya dia sudah pakai 11 speed. Yeah. Terus dia lihat tertarik nih, wah wheelset Ultegra yang terbaru bagus ya. Saya pengen pakai. Nah, itu bisa. Nah, tetapi misalnya sobat rider yang sudah pakai Dura-Ace yang 11 speed, tapi tiba-tiba lihat wheelset Dura-Ace yang terbaru bagus, itu nggak bisa. Nah, otomatis komponennya juga harus ganti. Seperti itu. Nah, ini informasi aja. Dan kebetulan untuk Dura-Ace variannya cukup lengkap, ada clincher dan juga tubular. Tetapi yang mungkin akan tersedia di Indonesia hanya versi clinchernya. Nah, kalau Dura-Ace yang lama, yang khususnya yang 6 cm, yang C60, waktu itu yang versi sebelumnya itu hanya tersedia versi tubular. Sebenarnya banyak yang tertarik gitu ya, wah bagus ya wheelsetnya, cuman sayangnya tubular. Nah, memang untuk racing, untuk market Indonesia, ban tubular itu sedikit kurang diminati, ya terlepas banyak sekali alasannya. Nah, tapi untuk yang versi yang terbaru, yang 12 speed, versinya ada clincher dan juga ada tubular. Mantap. Seperti itu. Tapi untuk Ultegra hanya ada clincher. Oh ya. Nah, jadi nggak ada tubular, clincher only. Clincher only. Dan saya rasa dua wheelset ini pasti akan cocok dengan kondisi dari market Indonesia, seperti itu. Nah, terus kira-kira pengalamannya gimana lagi nih, Mas Aiman? Mungkin kemarin aku sedikit kaget juga nih. Jadi kan memang banyak kagetnya, banyak surprise-nya dari Dura-Ace ini. Jadi sekarang untuk chargingnya dari RD, betul. Kemudian settingnya sudah nggak ada junction lagi. Betul sekali. Dan itu benar-benar kayaknya mangkas banyak beban beratnya di situ mungkin ya yang bikin ringan group set ini. Dan sebenarnya mudah, pastinya mudah. Lebih mudah. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol mungkin sama banyak sekali penghobi atau banyak sekali dealer, kadang-kadang kan ada konsumen yang pengen sekali dia mengkoneksikan di i2-nya dengan cyclokomputer, gitu, apapun mereknya gitu ya. Nah, untuk waktu yang versi sebelumnya, yang seri 91, R91, nah itu butuh yang namanya D-Fly atau Bluetooth, wireless unit. Kalau Shimano bilangnya wireless unit. Cuman orang kita tahu kenalnya D-Fly. Dan harga D-Fly juga nggak murah. Ya, lumayan. Cukup mahal. Cukup mahal dan memang berapa Mas bisikin? Iya. Cukup mahal. Nah, untuk koneksi itu pun juga perlu dibutuhkan ketika kita mau connect ke smartphone. Ya. Nah, jadi waktu yang versi sebelumnya, kalau mau connect untuk setting via smartphone atau via tablet, D-Fly itu juga perlu. Jadi misalnya untuk setting yang ini ya Pak ya, tombol di atas ini butuh D-Fly juga. Nah, butuh D-Fly. Versi yang sebelumnya. Kalau sekarang enggak. Ya, sekarang sudah enggak karena semuanya sudah ada di RD. Ya. Nah, demikian juga cara melakukan pengecasan. Cara isi ulang. Kalau dulu itu ada junction E
yang modelnya entah di bawah handle stem atau di ujung handlebar, atau beberapa brand sepeda bahkan di dome tube-nya, di frame-nya gitu ya. Atau di situ nah, gitu kan? Ya mesti dicolok di sana. Dan untuk yang versi terbaru DRD. DRD. Ya DRD betul. Gitu. Jadi RD ini adalah kita bilangnya all in one. All in one. Wireless unit-nya juga ada di sana, charging port-nya juga di sana, dan tombol untuk adjust-nya atau tombol untuk cara settingnya juga ada di sana. Nah seperti itu. Itulah fungsinya RD. Jadi RD-nya cukup krusial gitu ya. Jadi pesan saya kalau misalnya menggunakan ini harus disayang-sayang ya RD, karena istilahnya dalam kutip nyawanya ada di situ gitu. Brainnya ada di situ, otaknya. Betul Dan dengar-dengar ini chargernya juga nanti ke depan akan wireless. Enggak, sama dengan untuk yang power meter ya Pak ya? Betul. Jadi satu charger bisa untuk beberapa ya? Iya, jadi sekarang Shimano pun sebenarnya memproduksi crank untuk power meter, untuk level Dura-Ace dan juga Ultegra. Ya, jadi ini sedikit juga mungkin informasi juga buat Sobat Racers. Di luaran sebenarnya banyak yang dilabelin Shimano. Saya sering kali menerima pertanyaan itu ya. Ada merek tertentu yang memang dia pakai label Shimano tapi Ultegra. Nah itu selalu tanya ke saya, Shimano kita mau beli dong yang ini. Itu bukan buatan Shimano. Jadi yang versi sebelumnya Jadi yang versi sebelumnya itu bukan buatan Shimano. Ada merek tertentu lah, kita nggak perlu sebutin di sini. Seperti itu. Jadi ada tertentu. Waktu yang versi sebelumnya yang seri R91 Shimano hanya mengeluarkan satu crank power meter yaitu Dura-Ace. Ya, ditandain serinya itu R9100, belakangnya ada huruf P. Yang di sininya ada ininya? Ya, di ujung sini, di atas. Di ujung sini. Di ujung atas ini. Nah, itu ada tombolnya. Nah, itu cuma satu-satunya crank power meternya Shimano. Hanya Dura-Ace. Nah, tapi untuk yang versi yang 12 speednya ini, Shimano membuat Dura-Ace juga ada, Ultegra-nya juga ada. Mantap, luar biasa. Seperti itu. Cuman mungkin buat Sobat Racers yang pengen beli mungkin harus sedikit lebih bersabar sedikit lebih bersabar karena mungkin masih butuh waktu lagi supaya produk itu bisa sampai di Indonesia karena memenuhi kebutuhan seluruh dunia ya. Iya. Dan ada karena menggunakan wireless seperti itu, jadi ada beberapa sertifikasi yang harus diurus gitu ya supaya bisa dijual di Indonesia. Nah seperti itu. Jadi nantinya, namanya crank power meter pastinya butuh baterai dan baterainya pastinya terintegrasi ya, integrated di dalam cranknya. Dicas. Nah butuh dicas, diisi ulang. Nah nanti seperti yang Pak Adi bilang bahwa kabel chargernya akan menggunakan kabel yang sama dengan yang untuk charging RD. Ya. Kalau versi sebelumnya beda. Antara ngecas melakukan isi ulang untuk komponen sama power meter itu chargernya beda. Nah, kalau sekarang sama. Gitu ya. Cuman catatannya adalah untuk charging portnya, kepala chargernya itu harus modal sendiri ya. Jadi Shimano hanya menyediakan kabelnya saja. Gitu. Jadi untuk kepala chargernya Sobat Racers nanti bisa menggunakan yang umum yang kita pakai, entah untuk yang smartphone atau tablet. Oke. Sama ini Pak, mungkin untuk setting dari komponen, Ko Adi bisa jelasin? Nah ya, mungkin untuk Pak Adi sudah pengalaman untuk merakit di sepeda. Mungkin bisa dikasih review singkat. Kira-kira cara koneksinya seperti apa sih jadi untuk yang pertama kita tetap perakitan hampir sama yang seri-seri sebelumnya. Cuman kita enaknya sekarang tidak perlu untuk routing kabel yang ada di handlebar yang integrated kan. Betul. Nah itu jadi karena yang versi sebelumnya ada kabelnya. Ada kabelnya. Sekarang ya kebetulan yang setting untuk yang di sepeda yang Pak dipasang itu ambil fiturnya yang wireless ya? Yang wireless. Saya pakai yang wireless, lalu paling kita hanya routing itu nanti dari baterai. Baterai ke RD dan ke FD. Ya. Jauh lebih simpel ya? Lebih simpel dan lebih cepat kalau menurut saya. Lalu setelah itu untuk pairing, jadi kita nanti tinggal pakai smartphone. Nanti ada di sini seperti QR code.
Ya, serial number. Ya, serial number di balik ini. Nanti tinggal kita pilih fitur untuk sinkron ya kalau nggak salah ya. Ya, sinkronis. Pairing. Ya, pairing. Ya. Nanti kamera dari smartphone kita atau dari handphone kita tinggal di scan di QR-nya ini. Ya. Itu masing-masing nanti kita butuh untuk didekatkan. Ya. Lalu kembali lagi perlu eTube. Ya, untuk eTube. Dan perlu eTube. Misalnya nih ada yang kemarin saya sempat yang satu agak susah baca QR-nya karena kan dia kecil. Betul. Ini kita bisa masukkan kode yang ada di bawah QR ini. Ya. Jadi namanya smartphone kan pasti beda-beda ya. Jadi beda-beda istilahnya sensitivitas kameranya. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya sobat rider yang pengen melakukan pairing nggak bisa baca QR code-nya, tapi bisa dilakukan manual key in memasukkan serial number-nya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ada trouble atau mungkin rusak atau jatuh, harus penggantian komponen, tinggal scan barcode atau masukin kodenya di eTube itu. Iya betul. Dan perlu menjadi catatan adalah ketika melakukan scan QR code atau memasukkan serial number, shifter kanan dan shifter kiri dimasukkan secara terpisah ya, karena serial number-nya itu berbeda. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih simpel tapi perlu sedikit modal. Caranya sebelum dirakit gitu ya, kita bisa melakukan pairing pakai kabel yang terbaru. Nah, tetapi kita butuh baterai tambahan sama butuh kabel tambahan. Nah, jadi cukup nanti dari kita butuh kabel, ada 2 kabel tambahan. Nah, baterainya ada di mana? Ini. Nah, ini. Ada satu yang kosong. Nah, ini. Ini berbeda dengan Duraice yang versi sebelumnya. Ya, sebelumnya. Lebih kecil. Kalau versi sebelumnya cuma 1 lubang. Cuma 1 lubang. Nah, sekarang yang baru itu ada 3 lubang. Nah, 3 port. Nah, ketika kita mau pairing yang seperti yang saya ceritakan tadi yang pakai kabel, nah tinggal kabel tambahannya dimasukkan ke tengah sama yang di samping. Nah, ini juga sedikit informasi ilmu. Ya. Kalau untuk melakukan perakitan di i2 yang terbaru, yang di tengah ini itu harus dipasang kabel. Harus dikoneksikan. Jadi nggak boleh dikosongin. Nggak boleh dikosongkan. Nggak boleh dikosongin. Nah, yang terjadi kalau dikosongkan nggak berfungsi. Nah, seperti itu. Jadi satu ini harus dipakai yang di tengah. Nih ya, yang di tengah nih. Ini kan ada 3. Ya. Nah, yang atas, yang tengah ini itu harus diisi. Boleh ke RD, boleh ke FD. Tapi disarankan ke RD. Nah, satunya lagi bisa ke FD, satunya lagi tetap dikosongkan, nggak ada masalah. Nah, ketika kita mau pairing, kalau yang pakai wire, nah tinggal yang tengah sama 1 lubang diisi, dikoneksikan ke masing-masing shifter, sama ke RD. Nah, terus tinggal RD-nya ditekan. Itu langsung pairing. Saya malah lebih cepat. Cuman perlu 2 kabel tambahan dan 1 baterai. Nah, gitu. Karena kadang-kadang kalau kita sudah pasang baterainya di seat push atau dimanapun, repot. Mau nyopot lagi kan juga males ya. Jadi enak pas lagi di luar pairingnya. Sebaiknya sebelum dirangkai sudah di pairing dulu. Nah, itu bisa lebih cepat. Nah, biasanya kalau pabrikan sepeda melakukan pairingnya seperti itu. Karena itu akan jauh lebih cepat. Nah, kebayangkan kalau misalnya pabrik sepeda punya banyak sekali sepeda, harus di-scan satu-satu gitu ya, harus di-scan satu-satu. Wah, butuh waktu lama dan nggak efisien. Nah, biasanya caranya seperti itu. Jadi ada dua metode yang kita bisa gunakan. Satu pakai smartphone atau tablet atau apa, kita bisa pakai eTube nah, untuk melakukan pairing, atau pakai cara manual, dikonekkan ke kabel tadi. Nah, seperti itu. Terus kalau untuk penyempurnaan shifting kan kadang-kadang ada yang bunyi tek. Itu harus melalui eTube lagi kemarin aku. Ya, betul. Nah, ini sedikit yang membedakan untuk FD ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau dulu di versi yang sebelumnya masih ada setting manualnya. Ya, dari apa namanya, ada bautnya. Iya, betul. FD. Ya. Nah, kalau untuk yang terbaru udah nggak ada. Semuanya settingnya harus elektronik. Iya, itu. Ya, semuanya harus setting elektronik. Makanya mungkin kalau untuk rekan-rekan sobat riders yang pengen melakukan setting, ya bisa menghubungi mungkin yang toko atau dealer yang dipercaya ya, yang bisa melakukan setting. Karena memang khususnya untuk FD itu memang
tidak mudah dan cukup ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, dan memang hanya mekanik atau hanya toko yang memang kita sudah melakukan pelatihan yang bisa melakukan itu. Nah, untuk di RD juga kurang lebih mirip seperti yang versi sebelumnya. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan seperti itu. Nah, makanya Etude perlu, sangat diperlukan. Sobat Riders mungkin perlu tahu juga bahwa untuk DI2 yang versi sebelumnya, baik itu Dura-Ace maupun Ultegra sama yang model terbaru yang sekarang, itu menggunakan kabel yang berbeda. Nah, kalau yang versi sebelumnya itu menggunakan kabel SD50. Ya. Nah, kalau untuk yang terbaru menggunakan kabel yang namanya SD300. Besarnya beda, ukurannya beda, dan pastinya tidak akan kompatibel nih. Gitu ya. Jadi yang SD50 itu lebih besar, ukurannya lebih besar, dan yang SD300 lebih kecil, jauh lebih kecil. Dan pastikan ketika melakukan pemasangan atau melepas kabelnya menggunakan alat khusus, special tools. Nah, kalau yang versi yang sebelumnya kalau nggak salah itu tipenya toolnya EW30. Nah, kalau nggak salah ya, kalau yang terbaru itu menggunakan tool EW300. Nah, itu harus menggunakan tools itu karena menghindari yang namanya kabel tercabut ketika terlepas, gitu ya. Dan menghindari yang namanya kabel terlipat atau kabel tertekuk gitu ya, ketekuk gitu untuk supaya kabelnya tetap bagus digunakan. Nah, seperti itu. Dan pastikan ketika memasangnya di toko yang sudah memang terpercaya gitu ya, terpercaya yang sudah kita latih cara memasang untuk DI2-nya. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu gitu ya. Nah, terus kira-kira apalagi nih experience-nya, pengalamannya Pak Adi ketika melakukan pemasangan? Kalau yang lain-lain sih seperti yang di awal tadi sudah, dia perbedaan signifikan sih hanya di situ. Tapi ada lagi nanti begitu kita pemasangan untuk rotor dan kalipernya. Nah, kaliper ini dia beda dengan seri yang lama. Oh gitu. Okay. Kalau yang lama dia ada satu lubang yang itu gunanya untuk kita tembak oli untuk bleeding. Nah, di yang baru ini dia ada dua lubang, jadi satu untuk buangan, yang satu untuk kita buka. Oke. Nah, itu kalau saya rasakan sih lebih simple. Jadi nggak ada kayak yang lama kan kita kadang ada netes atau apa. Nah, kalau yang ini dia lebih enak. Jadi satu nanti ada selang masuk di yang buangan, yang satu kita tinggal ngencengin aja. Mempermudah mekanik. Mempermudah. Oke. Nah, mungkin perlu diketahui juga bahwa untuk kaliper Dura-Ace atau Ultegra yang terbaru itu ada sedikit perbedaan dengan yang lama. Kalau yang baru itu dibuat 10% lebih lebar. Oh. Nah, jadi jarak antara antara brake pad-nya itu dibuat 10% lebih lebar daripada versi sebelumnya. Karena ketakutan para penggemar rim brake itu di situ. Pada saat menggunakan disc brake selalu ada bunyi sering. Nah, ya. Ini sekaligus memudahkan mekanik untuk melakukan penyetelan atau setting gitu ya. Jadi itu tujuannya Shimano juga membuat lebih lebar 10% dibanding dengan versi sebelumnya. Untuk menghindari yang namanya noise tadi. Nah, tapi sedikit yang menguntungkan adalah sekarang rata-rata untuk disc brake, sepeda-sepeda yang menggunakan disc brake sudah menggunakan true axle ya. True axle. Jadi sudah menggunakan TA, bukan lagi quick release. Kalau quick release kan jauh lebih sulit lagi untuk melakukan setting. Nah, kalau pakai TA jauh lebih fix lah. Ya, kalau kita ngomongin jauh lebih aman. Jadi nah, tapi lebih lebar 10%. Nah, itu. Mungkin untuk ini Pak setting RD yang kadang-kadang kan ada yang kelebihan atau bunyi-bunyi itu. Betul. Setting di Etude bisa langsung, jadi bukan pakai junction atau di shifter lagi ya? Atau bisa dua-duanya dari shifter dengan menggunakan Etude? Bisa dua-duanya. Oh, bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Sebenarnya metodenya mirip seperti yang versi sebelumnya. Jadi kalau kita melakukan namanya adjustment mode. Adjustment mode itu kalau dulu ditekannya di junction, nah sekarang di RD. Nah, nanti kita tinggal dipasang di gear tertentu, nanti kita bisa melakukan adjustment.
Nah itu nanti ketika kita masuk adjustment mode, kita ditekan kurang lebih 5 detik supaya blinking muncul warna merah. Yang di shifter itu? Yang di RD. Yang di RD. Yang di RD bisa ditekan kurang lebih 5 detik sampai merah. Kalau nggak salah warnanya sekarang bukan merah, yang versi sebelumnya merah. Kalau yang sekarang itu kalau nggak salah warnanya kuning deh. Kuning sama LED-nya biru kuning, ya. LED-nya kuning. Nah, ketika sudah muncul kuning itu sudah masuk adjustment mode. Nah, itu ketika kita melakukan setting RD misalnya, yaitu kita bisa tekan pelan-pelan supaya RD-nya pas. Ya, pas. Oke. Nah, tapi juga bisa pakai eTube, tentu saja. Jadi ada 2 metode yang kita bisa pakai sih. Gitu. Mantap. Banyak. Untuk Dura-Ace dan karena kita di sini kita nggak bawa Ultegra gitu ya, jadi cuman ada contoh Dura-Ace saja. Dan ini mungkin buat sobat traders ini grup set yang ada di depan kita ini tidak untuk dijual. Ya. Jadi ini hanya untuk contoh ya, contoh. Dan kebetulan untuk Ultegra kita nggak bawa contoh, tetapi mungkin kita perlu sampaikan bahwa untuk Dura-Ace dan juga Ultegra ini sebenarnya fiturnya sama persis seperti Dura-Ace, gitu ya. Fiturnya sama. Teknologi yang digunakan juga sama. Yang membedakan hanya ada di beberapa speknya. Bahannya ya, mungkin ya. Material pasti beda. Karena memang Dura-Ace jauh lebih ringan daripada Ultegra secara keseluruhan gitu ya. Nah, yang spek yang perlu diperhatikan adalah contohnya seperti chain wheel atau cranknya. Nah, kalau di Dura-Ace kan ada 3 pilihan. Ada compact yang 534, ada yang 5236 dan 5440. Tetapi untuk Ultegra hanya ada 2 pilihan. Jadi hanya ada 5034 dan juga 5236. Oh, yang besarnya nggak ada? Nggak ada. Jadi 5440 itu spesial atau khusus untuk Dura-Ace. Seperti itu. Dan yang membedakan lagi sprocketnya. Nah, sprocket pun juga sama. Kalau Dura-Ace ada 3 pilihan. 1128, 1130, dan 1134. Nah, untuk Ultegra hanya 2 pilihan. Yaitu 1130 dan 1134. Nah, seperti itu. Ini sedikit gambaran aja buat sobat traders dimanapun Anda berada. Itu yang membedakan antara Dura-Ace dan juga Ultegra. Selain harga dan beratnya tentu saja gitu ya. Karena memang Dura-Ace karena memang yang flagship untuk road Shimano, makanya dia ditaruh posisinya premium, cukup premium. Seperti itu. Mau tanya Pak, mungkin nanti ketika teman-teman yang punya Ultegra pengen pakai chainring besar, substitusinya bisa dibeli chainringnya aja. Iya, jadi pilihannya seperti ini. Mungkin buat atlet gitu ya. Kadang-kadang 5236 itu terlalu kecil gitu ya. Kita kurang nih. Nah, mungkin pilihannya adalah bisa dikombinasikan chain wheel-nya atau crank arm-nya masih menggunakan Ultegra, tetapi chainringnya diganti ke Dura-Ace. Nah, PCD-nya sama, modelnya juga sama. Nah, itu kita bisa pakai. Seperti itu. Ya, ini salah satu opsi ya, pilihan buat rekan-rekan atlet yang butuh ukuran chainring yang lebih besar. Seperti itu. Ya mungkin ini ada yang mau ditambahkan lagi mungkin dari Pak Adi atau Mas Aiman? Mungkin seiring dengan launchingnya Dura-Ace 12 Speed, ada sepatu Shimano RC902 Special Edition Black. Nah, ini ada sepatu terbaru dari Shimano. Overall mungkin sama, stiffness-nya 12, stiffness indexnya dengan yang Aspire yang kemarin. Ada beberapa pilihan warna. Perbedaannya ada di warnanya, lebih glossy dan juga ada glitternya, dan juga di sini mungkin lebih eksklusif di buahnya jauh lebih kayaknya mewah gitu ya, lebih mewah gitu. Jadi mungkin sedikit saya jelaskan bahwa mantap. Nah, ini juga saya sering menerima banyak pertanyaan. Kadang-kadang ada yang tanya ke saya mau sepatu RC9 yang baru. Gitu ya, yang baru. Itu model seri apa ya? Sebenarnya gini, ini sedikit klarifikasi aja gitu ya. Jadi sedikit klarifikasi, mungkin teman-teman bisa lihat di sini kita pegang sepatu RC902. Ini adalah memang sepatu yang limited edition atau special edition. Nah, Shimano membuat sepatu ini itu dalam rangka memang ketika Shimano meluncurkan Dura-Ace yang terbaru. Nah, jadi warnanya dibuat berbeda dengan seri RC902 yang sama ya. Jadi mungkin saya perlu perjelas ya, ini bukan seri 903. Karena ada yang tanya,
saya mau pesan seri 903. 903 saya bingungnya mana modelnya ya. Kok saya nggak tahu gitu. Ternyata yang dimaksud ini. Ini adalah seri 902 juga. Hanya saja dibuat special edition, special color, warnanya hitam, ada glitter-glitternya. Dan kodenya 902S. Ya, 902S, betul. Itu hanya menunjukkan white. Oh, okay. White version gitu ya. Jadi kalau misalnya Sobat Riders lihat di manapun gitu, lihat ada huruf E gitu ya, RC902E, itu artinya adalah white version. Jadi sepatu untuk yang fleksibel seperti ini Shimano selalu membuat dua ukuran. Ada yang narrow, ada yang wide version. Nah, wide version itu biasanya untuk Asia, karena kaki orang Asia itu rata-rata besar di depan, lebar di depan. Nah, gitu. Istilahnya kalau orang Jawa bilang kayak kaki bebek gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu. Jadi yang kebanyakan yang ada di Indonesia itu yang versi wide-nya. Nah, dan sedikit informasi juga mungkin buat Pak Adi atau Mas Aiman yang sudah pakai sepatu RC9 ya. RC902 ini biarpun sama-sama wide dengan versi yang sebelumnya yang 901, tetap posisinya lebih narrow. Enak ini. Lebih sempit sedikit. Gitu ya. Jadi lebih sempit sedikit. Ini sekedar informasi aja. Jadi dibuat lebih sempit sedikit daripada yang versi yang sebelumnya. Ya, betul. Betul sekali. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada Sobat Riders yang tertarik, ya silakan, mumpung masih ada, dan tentu saja mesti cek ya ukurannya masih ada atau enggak ya gitu, karena ini edisinya terbatas dan memang karena ini sudah berjalan, sudah hadir di Indonesia dalam sudah jangka waktu tertentu. Nah, khawatirnya ukurannya sudah banyak yang enggak ada gitu ya. Sold out. Ya, betul. Jadi beberapa ukuran mungkin sudah tidak tersedia. Jadi mumpung masih ada, ya mungkin ini size berapa nih? 42. 42. Nah, kebetulan Peloton Enco yang punya nih size 42 gitu ya. Jadi bisa dikontak langsung gitu ya kalau memang tertarik. Ya. Oke. Nah, itu Pak, ada pertanyaan nih. Ya. Nah, ini semua kemarin begitu di Instagram ada yang posting dari Shimano. Nah, itu hampir saya ngitung 100 saja ada Pak orang yang DM cuman tanya ini kira-kira harga berapa dan kapan dijualnya. Ya. Nah, itu. Ya, jadi sebenarnya rumor mengenai Dura-Ace ini sudah cukup lama, yang 12 speed, dan bahkan ketika ada TDF kalau nggak salah, setahu saya itu masih belum dipakai. Ya, masih belum dipakai dan ada sedikit bocor-bocoran. Dan memang untuk Dura-Ace ini nantinya kemungkinan di SRP, kalau kita nentukan SRP gitu ya, suggested retail price, harga retail yang disarankan itu sekitar 50 jutaan. 50 jutaan. Dan available-nya kemungkinan kalau tidak ada halangan melintang, tidak ada halangan, mungkin akhir Januari. Ya, mungkin akhir Januari. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, unitnya mungkin juga akan terbatas. Mohon maaf, bukan dari kami yang membatasi, karena memang permintaan di seluruh dunia juga sedang tinggi untuk komponen yang terbaru. Jadi mungkin antara permintaan dengan suplainya masih belum berimbang. Ya, kami ngomong di awal, kami juga minta maaf sekali sebagai distributor. Mungkin belum semua bisa terpenuhi seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah tersedia, ya nanti kita akan umumkan dan bisa dicari di mana, nanti juga kita akan coba sampaikan gitu ya. Jadi buat referensi buat para konsumen atau para Sobat Riders yang dimanapun juga yang tertarik beli, Asep harus menghubungi siapa? Ya. Seperti itu. Nah, itu. Ya mungkin saya rasa udah cukup ya. Jadi ini sekedar penjelasan aja dari review dari Pak Adi dari Peloton yang sudah pakai, dan kebetulan juga Mas Aiman yang juga atlet dari Mula dan juga nasional yang sudah merasakan menggunakan Dura-Ace yang terbaru yang 12 speed. Nah, seperti itu. Sekali lagi terima kasih buat Pak Adi, terima kasih buat tempatnya yang sudah disediakan, dan ketika mengambil video ini juga sudah lembur ya Pak Adi ya. Ketika kita ambil video ini sudah di luar jam kerja gitu ya. Dan terima kasih buat Mas Aiman yang sudah datang di sela-sela lagi TC ya, Mas Aiman, lagi training camp di Pelatnas. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Semoga informasi yang kita sampaikan ini dari diskusinya kita ini bisa bermanfaat buat Sobat Riders
sebagai salah satu referensi untuk ketika ingin memiliki atau membeli dari komponen Shimano Road 12 speed. Oke, sekali lagi terima kasih, stay safe and keep healthy. Gitu ya. Terima kasih banyak.